Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'd. Sahabat Nusantara Mengaji rahimakumullah, seandainya Allah ingin menjadikan manusia itu menjadi satu umat saja, maka itu bisa. Karena bagi Allah tidak ada yang tidak bisa. Di surah 10, surah Yunus ayat yang ke-99 misalnya Allah berfirman, "Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an." Seandainya Tuhanmu menghendaki semua manusia itu beriman semua, maka itu mudah bagi Allah. Maka kalian tidak boleh memaksa orang untuk menjadi beriman. Sehingga kalau faktanya manusia memiliki keimanan yang berbeda, itu adalah sebuah keniscayaan. Bukan hanya aspek keimanan, bahkan sejak awal Allah sudah mendeklarasikan manusia pun diciptakan dalam keperbedaan yang sedemikian beragam. Kita ambil contoh misalnya di surah 49 Al-Hujurat pada ayat yang ke-13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sungguh telah kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki, seorang perempuan. Kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku yang berbeda-beda. Artinya apa? Sejak awal Allah memang merencanakan, memutuskan bahwa manusia diciptakan untuk berbeda-beda. Bukan hanya masalah suku bangsa, bahkan warna kulit dan pembicaraan. Bahasa berbeda. Di surah 30, pada ayat yang ke-48 Allah berfirman, "Wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum alwanikum." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah telah ciptakan langit dan bumi berbeda-beda suku bangsa dan bahasa kamu, warna kulitmu, itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan agama? Mari kita periksa di surah 5, surah Al-Maidah pada ayat yang ke-48. Allah menegaskan, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Setiap umat kami jadikan jalan terang, syariat yang berbeda-beda. Ingat, syariat yang berbeda-beda. Maka walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Tuhanmu menghendaki kalian dijadikan satu umat, satu agama, maka itu mungkin. Dan pasti Allah bisa. Tapi itu tidak dilakukan oleh Allah. Karena tujuannya apa? Waliyabluwakum, untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Maka jangan kita suka menilai iman orang. Tapi lakukan apa yang diperintahkan Allah. Apa? Fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan. Jadi kalau kita bikin rumusnya, mulai dari sebuah pemahaman bahwa orang memang berbeda. Yang kedua langkahnya apa? Pahami bahwa perbedaan orang pun juga punya argumennya masing-masing. Dan yang ketiga setelah kita pahami, boleh kita tidak setuju, tapi jangan fokus ke itu, tapi berlomba-lombalah dalam melaksanakan kebaikan. Dan yang terakhir pada akhirnya kita serahkan siapa di antara kita yang paling baik dan benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia, pastilah baik dan benar menurut pandangan dan menurut keyakinan masing-masing. Tapi di sisi Allah tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita hanyalah berlomba saling untuk berbuat kebaikan, berlomba untuk saling memberi kontribusi manfaat bagi kehidupan sosial ini. Tidak perlu kita menghabiskan energi dan umur untuk menilai amal orang, untuk menilai agama orang, karena pada akhirnya memang setiap orang itu berbeda. Bagaimana rumus kalau kita sebagai sama muslim? Ada satu kaidah yang mungkin sederhana saja untuk membantu kita bersikap toleran, yaitu apa? Syariat itu satu, tapi fikih itu banyak. Kita ambil contoh, Allah telah mensyariatkan kita sebagai muslim untuk mengerjakan ibadah sholat. Semua sepakat bahwa kita harus sholat. Tetapi bagaimana cara sholat itu adalah fikihnya. Dan orang boleh berbeda, tergantung mazhabnya seperti apa. Dan semua ibadah ritual harus kita pahami, pastilah banyak perbedaan dalam implementasi mengamalkannya. Maka ingat, sepanjang mereka mengerjakan syariat yang satu itu, kita bertoleran atas perbedaan yang ada. Allah kita sama, kitab suci kita sama, nabi kita sama,
kiblat kita sama, begitu banyak perbedaan. Kalau hanya ada sedikit perbedaan, banyak sekali persamaan maksud saya. Kalau hanya sedikit perbedaan, maka sewajarnya kita memahami memang orang itu berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.